الرحمن الرحيم Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, kita dari ibu-ibu, kita sekarang akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Nanti biar kita kalau datang ke tempat lain yang mungkin beda, kita nggak kaget juga. Ada yang berbeda dengan kita. Gitu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada yang disepakati, semua ulama mensepakati. Apa itu yang disepakati? Bahwa yang membatalkan wudu jika ada benda yang keluar dari kubul dan dubur, baik yang keluar itu suci apalagi najis. Jadi keluar apa saja dari dubur dan kubul, maka itu membatalkan wudu. Nah, keluar itu ada yang cair, ada yang padat, ada juga yang yang angin. Nah, itu semuanya membatalkan wudu dan itu disepakati oleh para ulama. Ada juga misalnya di dalam yang keluar itu yang kadang-kadang karena saya mengasuh tanya jawab agama di Harian Bangsa, itu selalu ada bertanya dan kadang-kadang kita itu sering baik karena nggak baca sebelumnya tanya lagi gitu. Itu keluar apa yang disebut madhi dan ada yang disebut wadi. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kubul ketika orang punya keinginan melakukan hubungan seksual, atau bahasa lainnya ketika orang terangsang terus mengeluarkan cairan, itu najis dan membatalkan wudu. Ada yang bernamanya itu madhi namanya. Jadi kalau orang terangsang kemudian keluar, maka itu membatalkan wudu. Ini sepakat ulama. Terus ada juga yang keluar karena penyakit atau karena lelah, terus keluar cairan, maka itu membatalkan wudu dan najis, maka harus dibersihkan. Yang terkena juga tidak bisa pakai sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi kalau keluar benda dari dua jalan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, baik yang keluar itu suci, keluar batu misalnya, ya juga membatalkan.
dan itu hukumnya najis. Yang problem sekarang itu kan ada kopi luwak keluar dari luwak lah, itu ya nggak usah bercerita itulah. Kita yang ini aja. Kemudian yang kedua ini yang berbeda di karangan ulama berbeda. Kalau keluar benda cair selain dari dua jalan itu, kubul dan dubur, itu ulama berbeda pendapat. Karena yang keluar dari badan itu kan macam-macam. Bisa keluar air dari hidung, bisa keluar air dari mulut, bisa keluar air dari telinga, macam-macam kan. Lah di sini para ulama berbeda pandangan, tetapi secara keseluruhan sepakat apapun yang keluar, kalau yang keluar itu najis, karena ada yang najis ada yang tidak, maka itu membatalkan. Nah itu misalnya keluar darah. Nah tapi ulama ada juga yang tidak membatalkan, cukup di apa? Dibersihkan sampai tidak keluar, itu tidak perlu wudhu lagi kalau sudah punya wudhu. Tetapi mayoritas, kalau dalam istilah fikih, kalau mayoritas itu namanya jumhur. Istilahnya jumhur ulama, maksudnya itu ulama mayoritas menyatakan itu membatalkan. Yang tidak membatalkan, tapi kalau darah itu beda pendapat tadi, ada yang batalkan ada yang tidak. Tapi kalau apa namanya yang keluar dari mulut berupa ludah, keluar dari mulut berupa apa namanya dahak, itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Tapi kalau najis, jelas najisnya, kayak keluar apa dari hidung, keluar darah, apa namanya itu, mimisen kata orang Jawa. Nah, itu mayoritas membatalkan, ulama membatalkan. Saya tidak menyebut satu-satu siapa ya, ini terlalu teknis karena bukan mahasiswa fikih. Nah, yang terpenting ada yang membatal. Kalau yang najis jelas batal. Keluar dari mulut berusaha muntah. Muntah itu najis. Anak kecil muntah, sudah diminum susunya muntah, itu najis. Dan kalau orang tua muntah, wudunya batal. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian baik. Nah itu yang mungkin itu yang apa namanya yang perlu saya sampaikan. Kemudian apa sebetulnya yang membuat mereka itu kok beda pendapat? Nah ini penting ini. Ini rasiulnya bagaimana? Ini sebabnya yang pertama, ada orang, kalau tadi yang sepakat nggak usah kita bicarakan karena memang itu hadisnya seperti itu.
Tapi yang berbeda ini ada hadisnya tapi pemahamannya berbeda. Itu menganggap hadis yang disebutkan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ayyakunal hukmu innama ulliqa bi a'yani hadhil asya faqat. Jadi ada yang mengatakan pokoknya benda yang keluar dari dua jalan itu dihitung dari bendanya. Pokoknya benda batal. Pokoknya benda apa saja keluar dari kubul dan dubur itu batal dan barangnya najis. Nah itu. Tapi lain kalau angin. Lah angin ini tidak ada yang menyatakan itu najis. Jadi kalau orang kita ngentut, kan kita punya pakaian, kan kena pakaian itu kan anginnya, asalkan anginnya tidak berbentuk benda. Nah, itu yang wudu bukan dibersihkan, itu tidak, karena itu tidak dianggap najis asalkan bendanya tidak ada. Tapi kalau ada bendanya, ada warnanya, menjadi najis. Jadi walaupun entut itu ono sing ada warnanya itu. Iya enggak? Iya. Jadi barang apa saja kalau keluar dari dua lubang ini itu najis dan membatalkan wudu. Tetapi kalau angin asalkan bendanya enggak kelihatan, dirasakan tapi tidak kelihatan, itu dianggap suci, hanya wudunya batal. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam memahami tadi ke benda-benda yang keluar dari selain dua jalan itu, misalnya dari mulut, dari telinga dan seterusnya, itu dihitung kalau bendanya najis maka membatalkan. Kalau bendanya tidak najis itu tidak membatalkan. Hitungannya begitu. Karena fikih itu hukum itu ngikuti rasionalitas. Jadi ikut itu. Misalnya kita meludah, kan keluar juga dari mulut kan, tapi ludah itu tidak dianggap najis, maka wudunya tetap sah, wudunya tidak batal. Itu dan yang lain-lain. Ada problem kalau orang tidur, apakah membatalkan? Nah, ini pengalaman, kalau ini sering dialami kita kan. Sholat Jumat saking khusyuk, dikira khusyuk gini mantuk-mantuk, ternyata ngantuk itu gitu. Apakah orang yang tidur itu membatalkan wudu? Nah, ini karena kalau mazhab Syafi'i, saya sebut ini biar gampang. Kalau mazhab Syafi'i, orang duduk dan duduknya itu diperkirakan duduknya mantap, itu maksudnya tidak miring duduknya, terus dia tertidur, itu tidak membatalkan wudu. Sing repot iki punya keluar apa? Iler. Iler itu najis apa enggak? Nah,
Ini kalau yang menganggap najis, maka membatalkan wudu. Kalau ini dianggap suci, maka tidak membatalkan wudu. Nah, itu anunya, rasionya di situ. Nah, kenapa kok ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan tidur itu? Karena hadisnya itu Nabi pernah mengalami tidur, setelah tidur Nabi sholat tanpa berwudu. Ini yang kekeh dengan ini, apa namanya, dia mengatakan tidak batal. Dan tidurnya bukan tidur duduk, tidur betulan, tidur dengan apa namanya, terlentang gitu atau miring gitu. Terus Nabi sholat. Bahkan ada yang bertanya, Nabi, sebab pandangan orang batal itu, apa ada hal baru dalam agama? Kok Nabi tidur terus sholat, berarti wudunya tidak batal? Terus Nabi jawab, itu di Sahih Bukhari itu disebutkan. Nabi menjawab, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak tidur. Jawabannya begitu. Lah, jawaban seperti ini, oh itu Nabi itu. Kalau kita, kata Abu Nawas, ini Abu Nawas kan lahir setelah sekian ratus tahun dari Nabi ya, 200 tahun, 250 tahun setelah wafat Rasulullah, membaca hadis ini. Ya kalau Nabi tanamu ainaya wala yanamu qalbi, tapi kalau saya, katanya, tanamu ainaya wala yanamu zakari, katanya. Jadi mataku tidur tapi burungnya itu tidak tidur. Lah, ini kita kembali ke persoalan memahami hadis ini itu berbeda. Ada yang mengatakan dari pemahaman terhadap hadis ini bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Kata yang satu membatalkan wudu. Kenapa kok Nabi enggak? Oh ya Nabi, karena Nabi khususiyah. Nabi itu khusus, hatinya enggak pernah tidur. Kalau kita kan tidur, hati kita enggak ingat apa-apa kan? Nah, itu maka itu khususnya Nabi. Kalau orang biasa tidur itu membatalkan wudu. Kemudian alasan kedua yang mengatakan batal itu ini, kalau orang tidur dia tidak tahu apakah ada angin keluar dari itu, kan nggak tahu juga kan, dia nggak tahu. Karena itu lebih hati-hati kalau dia itu dianggap batal wudunya. Ini yang perlu kita sampaikan. Ini problem kedua. Gak usah ya, artinya kalau kita orang yang datang kemudian itu memperdebatkan boleh, tapi ojo ngengkel. Jadi alasan masing-masing itu silakan. Kalau kita orang yang datang kemudian seperti saya, jenengan semua ini, hanya diperkenankan kalau yang pinter
memilih mana yang lebih unggul argumentasinya. Itu. Kemudian kalau orang tidak bisa menilai, ya sudah milih salah satu untuk yang menurut kita paling pas. Dan tidak perlu untuk menyalahkan orang lain yang memilih pandangan yang berbeda. Itu yang harus kita sampaikan, yang kita ketahui. Ini sebabnya tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa mereka berbeda pendapat tentang itu. Memang ada juga yang membedakan tadi, kalau yang tidurnya kira-kira tidak memungkinkan dia batal karena ngentut, maka tetap wudunya tidak batal. Kalau kira-kira tidurnya itu memungkinkan orang tidak tahu bahwa keluar itu, maka itu batal. Itu Syafi'i seperti itu, Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian alasan orang yang mengatakan bahwa wudu itu tidur itu tidak membatalkan wudu, ini alasannya, itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annan nabiyya dakhala ila maimunata fanama indaha hatta sami'na ghadidahu thumma shalla wa lam yatawadda. Itu hadisnya. Nabi masuk ke rumah Siti Maimunah, itu istri Nabi. Kemudian Nabi tidur di sanding Maimunah, sehingga kami mendengarkan dengkurnya Nabi. Kemudian setelah bangun, Nabi sholat dan Nabi tidak berwudu. Ini orang yang menyatakan tidak tidak batal, kuat ini, ada hadisnya ini. Kemudian ada hadis lain, Nabi bersabda begini, idza na'isa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa innahu la'allahu yadhhabu ay yastaghfira rabbahu fa yasubba nafsahu. Ini alasannya. Jadi jika kamu ngantuk dalam sholat, jangan memaksa terus sholat, tidurlah. Barangkali dengan tidur itu maka kantukmu itu akan hilang. Dan kalau kamu memaksakan terus untuk tidur, jangan-jangan yang kamu ucapkan itu bukan minta ampun pada Tuhan, tetapi malah misui Tuhan. Nah, itu kata Nabi. Ya tidur aja. Nah, setelah tidur ternyata Nabi tidak memerintahkan untuk wudu. Ini. Jadi rada kuat juga kalau kita berdasarkan hadis gitu. Hadis ketiga sekarang. Diriwayatkan anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yanamuna fil masjid hatta tahfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Para sahabat Nabi itu mereka tidur di masjid sehingga kepala mereka itu goyang-goyang, ngantuk kan, gini-gini. Kemudian mereka sholat tanpa mereka melaksanakan wudu lebih dahulu. Jadi cukup kuat ini, ya kan? Jadi kalau ada orang nanti jenengan nang Mekah, kan Mekah itu angel juga kan? Nah, kalau sudah ada di tengah, kalau kita umroh itu sudah ada di tengah,
Tempat wudhunya jauh kan. Jadi kalau kita keluar wudhu, waduh tamat itu, kayak iso balik mana. Atau kita sebentar tempat wudhunya dekat, sudah penuh ini, tidak bisa apa-apa. Ini sudah darurat. Sudah dianggap tidur itu, ngantuk-ngantuk itu tidak batal. Ya kan dasarnya kuat juga gitu. Tapi kalau dalam pikiran kita kan batal kan. Kebiasaan kita kan begitu. Nah, jadi lihat-lihat juga itu ininya. Jadi ini ada 3 hadis yang yang menguatkan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu. Sekarang yang kedua, yang menjadikan tidur sebagai membatalkan wudhu. Ternyata ada hadisnya juga. Lah ini hadis ketemu hadis. Itu hadisnya diantaranya adalah hadis riwayat Sufyan bin Asal. Dia berkata, kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarna alla nansi'a khifaqana min ghaitin wa baulin wa naumin wa la nanzi'uha illa min janabatin. Soal kami pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, maka beliau memerintahkan agar kita tidak melepas sepatu kita. Karena kita buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur. Dan kami mengikuti perintah Rasul, kami tidak melepasnya kecuali kita dari jinabah. Ini hadis ini sebetulnya kan nggak cerita wudhu ini, iya kan? Hanya difahami tidak melepas itu berarti dianggap karena tidur atau segala macam itu kita tidak boleh melepas. Berarti walaupun tidur tidak membatalkan wudhu. Itu ada wanauminnya di sini. Bagaimana dengan yang lain kan? Itu kan dibantah kan sama yang lain. Ya pokoknya amani ngono lah. Gak usah dibantah-bantah. Kita yang membantah kita juga. Tapi kalau ada orang sudah seperti itu nggak usah kita bantah karena memang sudah kalau orang India itu nggak tahu ya, kalau jenengan umroh kumpul sama orang India ya turu tapi gak wudhu, itu nggak usah terlalu kaget karena memang ada argumentasinya, itu mazhab Hanafi ya. Kemudian yang berikutnya ada hadis riwayat Abu Hurairah. Ini Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi." Jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkan tangan itu dalam air wudunya. Sebetulnya bahasanya begitu. Itu artinya difahami bahwa cukup membasuh tangan dan tidak perlu wudhu, itu sudah selesai. Karena kenapa kok tangan ini harus dibasuh? Karena dikhawatirkan dia itu keluar liur
kemudian kena dan itu najis. Nah, di pendapat sebelumnya kalau najis berarti batal. Iya kan? Ini ada yang mengatakan suci, berarti kalau suci tidak batal. Nah, itu perbedaan, disitulah memunculkan perbedaan pandangan di situ. Kemudian nah ini memahami firman Allah di dalam Al-Quran. Jadi surat apa ini? Itu di dalam Al-Quran bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri untuk sholat. Bahasa letterleknya begitu. Ini difahami jika kamu mau melaksanakan sholat, fausilu wujuhakum. Berarti itu dari tidur. Nah, kita fahami di sini. Mereka bagaimana memahami mereka? Ai idza kuntum minan naumi ala ma ruya an Zaid bin Aslam wa ghairihi minas salaf wa bimada ta'aradat ta'adawahiru hadhil athar. Kalau lihat ini, jika kamu bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat, maka wudhulah, kan gitu, faksilu wujuhakum. Kalau melihat ini berarti wudhu membatalkan. Nah, tetapi yang memahami ternyata berbeda. Sebagian ulama mengatakan ada dua madhab. Madhab yang pertama disebut madhab yang mengunggulkan, madhab tarjih, dan madhab memadukan. Jadi ada hadis tadi, ada hadis yang menyatakan tidak tanpa wudhu, ada yang hadis yang memahami bahwa harus wudhu dari tidur itu. Ada yang bagi orang yang memahami tarjih, mana yang lebih kuat? Oh, kalau yang mengatakan lebih kuat itu hadisnya yang tanpa wudhu, maka dia berpendapat tidur tidak membatalkan. Bagi orang yang memahami yang lebih kuat itu yang wudhu, maka dia wudhu itu membatalkan tidur itu membatalkan wudhu. Itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi kita yang terpenting bagi kita bahwa persoalan tidur itu mukhtalaf alaih, jadi dipersengketakan di kalangan para ulama. Jadi kalau kita ikut yang mana? Kebiasaan kita yang mana? Membatalkan ya sudah, ikuti itu aja. Tapi kalau ada orang nanti berpandangan tidak membatalkan, kita nggak usah risih. Barangkali dalam keadaan-keadaan tertentu kita itu memang agak sulit untuk melaksanakan berwudu, ya kita ngikuti yang ini, kan gitu. Kita ambil yang baik aja dalam kondisi tertentu ya, atau kita pakai jalan lain. Karena berwudu kalau keluar itu masyaqqah, maka kita ngambil jalan melakukan tayammum. Jadi agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jadi kita ada pilihan. Suatu contoh kan gini, yaitu yang saya contohkan ketika berada di masjid besar kayak gini. Kalau ke sana kita bisa, ini sudah penuh ini.
kan berat itu. Oh sudahlah, tayamum aja. Kalau kita menyatakan bahwa tidur itu menjadi batal, tayamum aja. Di situ tayamum ini di situ kan nggak ada debunya ya, ini dianggap debu. Semua area yang terbuka begini ini ada debunya. Kalau kita di pesawat, masa nggak ada debu kok bawah? Itu semua di depan itu debu, langsung aja kita tayamum. Tapi kalau tayamum hanya untuk sekali, dipakai untuk sekali sholat. Nanti untuk yang lain tayamum lagi. Tapi kalau wudhu bisa untuk yang lain-lain. Itu bedanya. Ini mungkin yang harus kita ketahui. Baru yang ketiga, yang berbeda pandangan di kalangan para ulama, apakah menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan? Ini kalau di Indonesia ini jadi dua mazhab. Satunya mazhab Muhammadiyah, satunya mazhab NU. Sebetulnya bukan mazhab NU Muhammadiyah, itu pendapat sudah sebagian nih. Tapi di Indonesia sudah menjadi seperti itu. Dasarnya apa? Karena di dalam Al-Quran itu ada kata-kata aula mastumun nisa. Jadi di dalam Al-Quran ini kata-kata aula mastumun nisa ya. Kata aula mastumun nisa itu difahami beda oleh suatu pemahaman. Kalau Anda keluar ilal ghaid aula mastumun nisa, maka Anda dan kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah Anda. Berarti lamastumun nisa itu membatalkan wudu. Kata lamastumun nisa dari lamastum, kalau dalam bahasa Arab ini kita lihat dari kajian bahasa dulu. Kalau menyentuh itu lamisa, lamasa atau lamisa. Lamisa itu menyentuh. Kalau mulamasa saling menyentuh. Jadi kalau menyentuh saja itu orang menyentuh tanpa sengaja menyentuh, itu dipahami tidak batal. Tapi kalau sengaja untuk menyentuh, itu makna pertama. Kalau sengaja untuk menyentuh dan saling sengaja, maka itu membatalkan. Mazhab Syafi'i menyatakan menyentuh itu membatalkan. Mazhab yang lain, di antaranya mazhab Hambali yang diikuti oleh teman-teman kita Muhammadiyah, itu tidak membatalkan. Itu alasan pemahaman terhadap kata-kata aula mastumun nisa. Kedua, alasan kedua adalah hadis. Ini kan Quran tadi, sekarang ada hadis. Nabi itu pernah mencium Aisyah, istrinya beliau. Kemudian setelah itu Nabi sholat tanpa berwudu. Maka menyentuh perempuan berarti tidak membatalkan. Bagi orang yang menyatakan membatalkan, oh iya, menyentuh Aisyah, mencium itu Aisyah dalam keadaan bercadar. Ya, bercadar. Jadi menyentuh kalau ada tidak menyentuh langsung itu
tidak membatalkan. Tapi kalau menyentuh langsung, lamisa langsung, itu membatalkan. Itu cara berpikirnya begitu. Terus di internal mazhab Syafi'i yang membatalkan itu ada dua kelompok. Jadi di internal mazhab Syafi'i sendiri itu tidak tunggal. Yang pertama, kalau menyentuhnya itu tidak sengaja, malmus yang objek yang disentuh itu tidak batal. Sedangkan yang lamis itu yang menyentuh itu batal. Bisa paham ya? Jadi laki perempuan, kemudian yang menyentuh namanya lamis, yang aktif batal. Yang malmus yang disentuh dia gak aktif, dia gak mau itu tidak batal. Jadi tidak batal tidak semuanya kedua-duanya batal. Yang aktif batal, yang tidak aktif tidak batal. Kan kadang-kadang gini, suami istri mazhabnya beda. Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Itu kan banyak begitu, Lamongan sing akeh gitu. Orang Lamongan biasa. Maka digoda suaminya ini. Jadi mari wudu disentuh oleh istrinya. Ternyata karena NU-nya rotok kental, maka dia wudu. Sampai berkali-kali begitu. Lah ini kekeh. Itu kalau terjadi seperti itu, sebetulnya bisa dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua itu nih. Kalau dia disentuh, dia tidak aktif, tentu nggak batal. Mungkin tapi dia terlalu kekendelan itu. Itu yang terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian ini kenapa kok mereka beda? Ada yang memahami lamastumun nisa itu tidak berhenti menyentuh, karena itu sama-sama aktif, maka diterjemah lamastumun nisa itu adalah berhubungan. Kalau berhubungan itu yang membatalkan. Tapi kalau hanya menyentuh tidak. Jadi pemahamannya kok ngono kok ruwet sih gini. Ya memang begitu realitanya, pemahaman orang terhadap teks Al-Qur'an itu memberi kemungkinan untuk berbeda. Makanya kita di antara sesama muslim yang mungkin berbeda pemahamannya tapi teksnya sama, itu kita tidak boleh fanatik. Yang penting punya alasan. Kemudian ini sudah saya sampaikan, itu ada di di hadis tadi Nabi, annahu qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Fakultu man hiya illa anta fadhahiktu. Jadi Aisyah fadhahikat, maka Aisyah tertawa gitu ya, bahwa Nabi mencium salah sebagian istrinya, kemudian Nabi keluar untuk melaksanakan sholat dan Nabi tidak berwudu. Maka Urwah itu ponakannya Aisyah, ya perawi hadis ini, berkata, apakah istri yang dimaksud itu kamu? Kamu itu Aisyah maksudnya, Anda. Maka Aisyah tertawa. Itu maksudnya ya benar, Aisyah sendiri.
Hanya para ulama itu memberi komentar bahwa hadisnya seperti itu. Oh iya, itu tidak dianggap membatalkan karena Aisyah ketika itu sedang memakai cadar. Maka sebetulnya sentuhannya tidak langsung, tapi ada hail. Hail itu ada penutup. Ya, sekarang kita solusi kehidupan dalam wudu, dalam pembatalan wudu di era modern sekarang. Jadi kalau di era modern adanya perbedaan pandangan seperti ini, itu juga manfaat bagi kita. Dalam kondisi tertentu, maka itu tidak sulit beragama ini. Contohnya, kalau kita berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, tidak ada ulama lain yang mau diikuti, itu berat. Hidup ini, ibadah ini berat. Terutama ketika kita tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah itu kan laki perempuan jadi satu. Dan yang laki itu berpakaian ihram. Maka agak sulit untuk tidak bisa menyentuh. Ketika seperti itu, maka kita bisa cari jalan keluar mengikuti pendapat ulama yang tidak membatalkan. Kan gitu. Ada jalan lain. Karena kalau keluar dari area tawaf, tempat wudunya ada, balik mana angel, apalagi seperti aturan yang sekarang. Jadi tempat keluarnya itu beda dengan tempat masuk. Ketika kita keluar cari wudu, gak iso masuk mana. Waduh, bisa-bisa kalau si pertama ke sana bingung. Maka harus cari jalan keluar. Gimana ini? Padahal wudunya batal yang disepakati. Batal yang disepakati itu kayak yang tadi kan, ngentut. Itu nggak ada yang bilang tidak batal, itu nggak ada. Gimana ini? Maka jalan keluarnya dalam keadaan seperti itu kita tayamum di tempat itu. Terus dari mana debunya? Langsung ke temennya itu. Langsung tayamum dengan cara ketika waktu tayamum sambil jalan itu tidak dihitung sebagai satu putaran. Itu ada jalan keluar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hal yang seperti ini bisa cari jalan keluar. Jadi kita tidak bisa terlalu berpegang teguh pada pemahaman kita. Kalau pendapat orang lain ada yang memperbolehkan dalam kondisi seperti itu, bisa menjadi jalan keluar. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu didalami, bukan untuk ngengkel, tapi untuk mendalami supaya kita paham. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau orang bermazhab itu bermacam-macam, misalkan dalam satu rangkaian ibadah dia bermazhab
Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu yang menjadi ukuran. Kalau keadaan normal tidak boleh, normal tidak boleh. Artinya kalau bermadhab, ya madhab sesuai madhabnya itu kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi tidak normal seperti yang saya ceritakan tadi, itu menjadi boleh. Dalilnya apa? Ad-darurat tubihul mahdurat. Karena yang kalau darurat itu semuanya bisa jadi boleh. Jangankan yang ada pendapatnya, yang tidak ada pendapatnya menjadi boleh. Itu kaidah pertama. Itu ada kaidah berfikirnya. Kaidah yang kedua, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu mendorong orang mencari yang mudah. Jadi kalau kita mengambil ada persoalan yang menghadap kita, yang kita hadapi, maka di dalam pemikiran hukum Islam harus cari yang mudah. Jadi al-masyaqqah tajlibut taysir. Itu dalil yang kedua. Itu diakui oleh pakar-pakar hukum. Dalil yang ketiga adalah kalau kita menghadapi persoalan yang kedua-duanya itu berat untuk bisa dilaksanakan, maka pilihlah yang paling ringan. Apa contohnya? Ya sama. Jadi orang akan melakukan dosa. Yang sini dosa, sini dosa, sama-sama dosanya. Ada enggak? Tapi pilih yang paling ringan. Bisa mencari contoh. Nah, contohnya begini. Ini contoh yang biasanya dipakai oleh para ulama. Ketika orang menghadapi persoalan kehidupan, syahwatnya membara. Di situ ada dua yang harus dia hadapi. Satunya, kalau dilampiaskan syahwatnya akan melakukan perzinahan. Terus ada yang lebih ringan, itu bisa dilampiaskan syahwatnya dengan cara lain. Tetapi itu juga tidak boleh. Maka yang paling ringan itu yang dilakukan. Bisa paham? Jadi orang berzina itu dosa besar. Iya kan? Dosa besar. Terus ada orang onani, itu tidak boleh. Ada hadisnya nikahul yad mal'un. Kawin dengan tangannya itu dilaknat. Tetapi tidak ada jalan lain karena untuk pelampiasannya harus begitu. Maka dipilih satunya daripada melakukan perbuatan zina. Itu ketika menghadapi dua persoalan yang kedua-duanya tidak boleh, maka cari dosa yang paling ringan. Tidak hanya ini, banyak hal-hal lain bisa dikembangkan. Nah, kalau tadi antara batal dan tidak batal kan, maka dipilih yang ringan, yang tidak batal, kan begitu. Nah, itu kaidah-kaidah yang harus. Jadi di dalam hukum Islam itu punya kaidah. Ada yang namanya kaidah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah, ada yang namanya kaidah usul fikih. Nah, itu ada dua yang dijadikan dasar itu. Baik, ada lagi? Monggo, ibu-ibu. Bisa saya. Nggih.
Misalkan kita itu setelah sholat maghrib Nggih. kita pulang dari maghrib ke isya itu kan agak lama. Iya. Kemudian kita melakukan aktivitas yang tidak membatalkan wudhu, misalkan kita baca buku atau apa ya. Karena kita terlalu asik, masuk adzan isya. Iya. Kemudian kita berpikir, wudhu saya ini masih ada apa enggak ya? Kita Ragu. ragu. Iya. Supaya kita wudhu lagi atau gimana? Ya. Terima kasih. Baik. Jadi dalam kaidah itu ada kaidah begini. Satu, yang Bapak rasakan, yang Bapak yakin, Bapak itu wudu kan? Kan sudah wudu kan? Yakin enggak? Yang yakin bahwa Bapak punya wudu itu yakin apa enggak? Yakin. Yang ragu itu adalah batal apa tidak? Ah, yang batal. Maka dalam kaidah yang yakin itu al-yakinu la yuzanu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena sebab ragu. Nah, itu kaidahnya itu. Nah, bukan dibalik. Asyakku la yazalu yuzilul yakin. Ragu bisa menghilangkan keyakinan, tidak. Jadi dalilnya al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, itu berarti enggak apa-apa itu. Itu kaidah fikihnya. Kaidah sebaiknya, ada kaidah sebaiknya. Kaidah sebaiknya Bapak berwudu biar meyakinkan juga kan, yang dua yakin kan. Ya, jadi tapi misalnya Bapaknya nggak apa-apa itu. Nah, itu kaidah yang harus kita ketahui. Sebaiknya memang ya kita wudu biar mantap. Tetapi kalau seperti tadi yang ragu-ragu batalnya, tapi yang yakin wudunya, maka wudu itu yang berlaku. Itu dalam kehidupan. Tapi ini karena ini kehidupan sehari-hari, itu harus dihafal. Istilahnya harus begitu ya kita, karena kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Monggo. Masih saya teruskan setelah ini. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Bapak ini kan dari rumah ke tempat ibadah kan jalan dekat. Bila itu jalannya jauh, misalnya kita siapa Bapak itu kan jalannya jauh. Kalau dia masih punya begitu di tempat pergaulan itu disadarkan dengan langsung masuk ke masjid, apa itu masih harus butuh lagi apa keyakinan kita yang kuat. Tadi kan dikatakan kalau yakin, kalau jalannya jauh kira-kira 1 jam Iya. itu masih keyakinan. Yang dihitung itu bukan jauh dekatnya. Yang dihitung itu keyakinannya. Nah, jadi soal dekat atau jauh itu tidak dihitung, tapi yang dihitung itu yakin bahwa tadi saya berangkat itu sudah berwudu, yakin itu, nggak ragu. Aku mau itu wudu apa enggak ya? Lah bukan begitu. Kalau begitu itu wudu. Karena memang yang nggak yakin itu wudunya.
Ini persoalannya dia sudah yakin memang betul-betul. Yang ragu itu adalah batal atau tidak. Nah, ketika seperti itu maka yang dimenangkan yang yakin. Yang dihitung itu masyakohnya, bukan dihitung jaraknya. Kalau dulu orang kan kayak jarak sama dengan orang puasa. Kan dulu ulama itu memberi batasan. Orang bisa mengkosor sholat kalau jaraknya 40 mil, 40-60 mil. Yang kalau sekarang kira-kira 100 kilo atau 94 kilo hitungan sekarang. Itu jarak masafatul qasar. Nanti sholat, ini contoh aja, ini belum sampai ke bab itu sebetulnya ya. Itu yang dihitung bukan jaraknya. Kalau sekarang itu masyakohnya. Walaupun sini Wonokromo hanya berapa, tapi macet kan. Ini kalau kita sekarang nggak sholat, tidak jadikan satu, misalnya zuhur sama asar tidak segera dijadikan satu, padahal dari sini, padahal ini siaran dari Suara Surabaya macet, ya sudah sholat aja. Bisa sholat di sini di jamak, misalnya zuhur sudah menjelang asar, sudah sama asarnya aja langsung jadi satu. Dihitung itu masyakohnya. Kalau puasa bukan dihitung jaraknya sampai ke Jombang, sampai kemana, bukan. Dihitung masyakohnya, karena kaidahnya al masyakoh tajlibut taisir. Masyakoh itu sulit, itu menarik untuk melakukan yang termudah. Nah, jaraknya sini ke Suramadu atau jaraknya ke Sidoarjo, tapi tukang becak yang sehari ngayu becak misalnya, yang becak wis gak begitu ono saiki. Sudah menjadi apa sekarang? Bentor. Ya, itu berat. Jadi dihitung tuh masyakohnya, padahal dekat. Maka dia diperbolehkan tidak puasa. Nah sekarang memang kita mau ke Singapura, naik pesawat, di bandara pakai AC, di pesawat AC. Atau boleh itu sudah berapa kilo ke sana, tapi naik pesawat. Ya ojo mokel. Nah gitu loh. Ya, jadi ini anunya, kaidahnya begitu. Karena perkembangan teknologi ini cepat sekali. Kalau dulu ulama naiknya naik unta ya zaman itu. Jangan kitab ini belum ada pesawat ini. Nah maka yang diambil itu kaidahnya. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Wa antasumu khairul lakum. Nah, tapi kalau memang masyaqqah ya sudah ambil. Boleh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi ketika menghadapi persoalan maka ada kaidah-kaidah itu sudah lintas mazhab. Itu kaidah itu lintas mazhab. Baik. Jadi saya kira itu monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa namanya itu sholatnya sholat apa? Sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak begitu paham saya maksudnya.
Nggih. Ngomong-ngomong jamaah salat maghrib ke masjid itu deh. Iya. Dari rumah dia tuh jumpa. Terus mau berangkat, batal lagi dia menuju di rumah lagi sampai 2 kali. Dalam perjalanan menuju masjid dia batal lagi terus menjelang waktu lempar batal lagi terus boleh itu nanti apa untuk menahan ketutnya mau nanti ketut lagi gitu loh. Sering ketut. Sering Ada yang tahu Ya maksudnya sebaiknya kalau begitu sudah wudu di rumah, kemudian mau berangkat, buang batal lagi lah, penka. Ya sudah nggak usah wudu lagi di rumah, biarin aja batal terus sampai di masjid ya wudu di masjid. Nah, gitu jalan keluarnya begitu. Jangan setelah batal balik lagi deh oma. Batal lagi balik lagi ke oma ya gak dapat sampai masjid. Nanti dari tadi sholat 1 rakaat ya berjamaah. Iya. Boleh menahan. Menahan itu kan yang terpenting itu kalau dalam fikih menahan untuk tidak batal dalam fikih namanya makruh. Monggo di jangan cerita sendiri. Menahan ketika sedang orang sholat itu sah, menahan itu sah. Hanya hukumnya makruh. Makruh itu tidak disukai. Tapi bukan berarti tidak sah sholatnya, gitu loh. Nah, jadi orang ketika sholat itu dianjurkan plong, gak menahan. Nah, tetapi misalnya orang ada yang menahan, kan ono ae kan, itu tidak membuat sholatnya batal, tapi sholatnya tetap sah, hanya dia itu makruh. Itu aja. Nggak ditahan gitu aja, dilepaskan, akhirnya sholatnya dibatalkan. Nah kalau dilepaskan ya batal. Kenapa? Iya batal. Keluar untuk wudhu baru sholat. Iya. Lebih baik kan nggak ditahan sama dibatalkan. Ya tergantung keadaan. Nah, tergantung keadaan. Jadi bukan persoalan baik mana, tapi kondisinya itu bagaimana. Kalau jenengan berada di Masjidil Haram, dia dengan Masjidil Haram, asalkan tahu obatnya, itu bisa cari yang terbaik. Asalkan tahu, kadang-kadang orang kan nggak tahu. Kalau saya kan tahu. Nah, gitu. Jadi ketika orang berada di masjid atau walaupun nggak Masjidil Haram, ada di masjid mana? Agung misalnya bagian depan kan, kalau wudu kan turun ke bawah itu jauh, maka padahal dirinya berada di depan ingin melihat ustadznya di situ misalnya, terus dia itu menahan misalnya supaya sampai sholat supaya tidak batal. Itu kondisi seperti itu baiknya ditahan dulu, setelah sholat baru dia lepas. Nah, tapi kalau kondisinya tahu jalan keluar, oh dari dia jadi penyakit iki lek gak dilepas, lepas saja. Tapi bagaimana ini berikutnya? Sudah kita ngikuti tayamum di situ, nggak usah turun ke bawah. Itu namanya tahu obatnya, tahu caranya. Tapi kan tidak semua orang tahu. Nah, jadi kalau sudah tahu caranya nggak apa-apa. Sama dengan saya punya teman dokter, saya kan kolesterol. Gimana ini? Ya sudah makan aja, nanti setelah itu tak kasih obat. Kan begitu. Nah ini sing repotnya agak eruh. yang nggak tahu ya salahnya karena tidak tahu. Nah itu. Jadi kita kondisional yang seperti itu, pilihan-pilihan itu adalah kondisional. Jadi fikih beragama itu tidak berat.
asalkan kita tahu caranya. Jadi kemana? Berat ini. Ya kalau berat ya sudah, nggak usah puasa. Kan masyaqqah. Nah, karena padahal dekat, tetapi nggak masyaqqah, karena boleh. Nah, itu nggak baik itu. Wantasu bisa dapat dosa itu. Wong naik pesawat ke Surabaya mau ke Singapura. Itu kan nggak berat. Karena di bandara bagus, ini juga kita nggak haus, lo malah membatalkan. Nah, itu walaupun sebetulnya kan boleh, tapi wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Nah, itu harus cara seperti itu di era yang seperti sekarang. Dalilnya al-masyaqqah tajlibut taysir. Tapi kalau sudah tidak masyaqqah, jangan cari-cari masyaqqah. Nah, gitu. Jadi itu beragama itu menjadi lebih ringan. Ada lebih mudah lah kita beragama ini. Yang menjadi berat itu kalau kita itu kekeh. Kardi itu karpe dewe. Nah, karpe dewe. Padahal ada jalan-jalan keluar yang bisa kita lakukan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi? Karena ya saya mau ke Sidoarjo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tapi sebetulnya dalil-dalil itu perlu dihafal. Jadi dalil fikih, dalil usul fikih. Jadi kayak tadi itu apa yang disebut dengan akhafud dararain. Ya, jadi mungkin ya akhafud dararain itu mencari dua bahaya yang paling ringan. Sama-sama haramnya, satu haram tebal, ini haram tipis. Cari pilih yang tipis. Namanya dalam fikih, kalau orang ketemu sama orang alim, saya mengikuti dalil akhafud dararain. Nah, itu sudah paham. Kau hafalnya gak usah terlalu menjelimet, wong kita ini. Ya akhafud dararain. Nah, itu satu. Yang kedua, kita perlu memahami apa yang disebut dengan al-masyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah, kesulitan itu menarik atau mendorong orang memilih yang mudah. Itu mungkin diingat bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin tidak bisa dihilangkan karena rasa ragu. Nah, itu untuk menghadapi kehidupan ini sehari-hari. Bagaimanapun kita akan menghadapi ini, setiap hari ini menghadapi. Maka ini harus menjadi pedoman kita, di samping pedoman dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Maka perbedaan pandangan bisa juga jenengan ambil dalam situasi yang seperti tadi. Ini ada yang berbuat seperti itu, sudahlah saya ambil ini. Gitu. Boleh. Jadi istilahnya pindah madhab kalau kondisinya tidak normal itu menjadi boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal ojo. Itu namanya ngikuti nafsu itu. Kalau keadaan normal cari sing enak-enak saja gitu. Jadi ada 3 ya. 1 akhafud dararain, 2 al-masyaqqah tajlibut taysir, 3 al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Untuk mendalami, jenengan sudah ada terjemahannya, itu bisa beli ini. Sudah ada terjemahannya. Ini saya yang terjemah. Tapi kadang-kadang membaca tulisan, kadang-kadang nggak paham juga. Nanti bisa diklarifikasi. Karena ini yang saya sampaikan itu yang penting-penting saja. Kalau yang jelimet-jelimet ada di sini. Karena ini bukan mahasiswa ini. Ini adalah untuk praktek kehidupan sehari-hari. Kalau mahasiswa kan memang pengetahuannya harus baca, wajib. Nek gak maca ujian gak lulus sama gitu. Gitu. Kalau jenengan saya kan gak nguji. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.